Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonius Riki Hirmawan, mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir mata kuliah Framework Programming dalam dan Sistem Terdistribusi proyek yang saya bangun berjudul Sistem Manajemen Gudang Elektronik. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah kebutuhan akan sistem pencatatan stok yang real-time dan terintegrasi. Pencatatan manual seringkali menyebabkan human error seperti selisih stok antara catatan dan fisik barang. Oleh karena itu, saya membangun solusi berbasis web yang memisahkan antara logik, pengelolaan data, back-end, dan antarmuka pengguna front-end untuk menciptakan sistem yang modern, aman, dan mudah dikembangkan. Sesuai pencatatan tugas, arsitektur yang saya terapkan adalah decouple arsitektur. Apa maksudnya? Saya memisahkan proyek ini menjadi dua repositori berbeda. Backend dibangun menggunakan Django REST Framework atau DRF, fungsinya murni sebagai penyedia API, Application Programming Interface, dan penjaga validasi data, dan front-end-nya dibangun menggunakan React.js, fungsinya mengambil data dari API dan menampilkannya ke pengguna. Komunikasi keduanya melalui protokol HTTP dengan format data JSON. Penting untuk digarisbawahi, meskipun terpisah, arsitektur backend ini adalah decouple monolith, bukan microservice, karena seluruh tabel barang, supplier, transaksi masih dikelola dalam satu database terpusat untuk menjaga integritas relasi data. Pilihan ini diambil untuk menyeimbangkan performa dan kompleksitas pengembangan. Sekarang mari kita bedah otak dari sistem ini di sisi backend. Di sini saya menggunakan Fat Model Design, artinya logika bisnis saya tanamkan langsung di model, bukan di view. Nah, bisa diperhatikan di model.spy ini saya menggunakan total 5 tabel. Tabel pertama yaitu tabel kategori. Kategori ada tabel supplier, ada tabel barang, ada tabel transaksi penjualan. Nah, di sini pada model transaksi penjualan, saya melakukan override di sini. Tujuannya adalah nanti bisa mengotomatisasi stok. Logikanya berjalan seperti saat admin menginput transaksi penjualan, sistem otomatis akan menghitung total harga. Sistem mendeteksi apakah ini transaksi baru, jika ya kurangi stok tabel barang. Kemudian sistem juga menangani fitur retur. Jika admin mengedit transaksi, ini adalah untuk update transaksi. Nah, ini tadi untuk kurangi stok. Ini adalah otomatisasi override di sini tujuan adalah otomatisasi stok. Nah, ini fitur retur. Jika admin mengedit transaksi dan mencentang sudah diretur, maka stok barang akan otomatis dikembalikan ke gudang. Dengan cara ini, front-end tidak perlu pusing memikirkan matematika stok, cukup kirim data berjualan back-end yang mengurus sisanya. Nah, dan di sini juga ada permis serializer, URL.py untuk itu API-nya. Baik, sekarang kita lanjut ke dokumentasi dari API-nya agar memudahkan juga di sisi front-end nantinya apa saja yang harus dibuat di sisi front-end-nya. Nah, kita buka port localhost. Sebelumnya tadi saya sudah running kodenya. Di sini akan menampilkan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu barang, kategori, pembelian, supplier, transaksi.
Di sini kita mencoba, karena di sini kita menerapkan authentication dan authorization. Jadi authentication itu misal kita login, kalau otorisasi itu kita login, kita harus bisa ngapain. Nah, jadi bisa apa yang bisa kita lakukan, misal admin, jadi bisa diberi wewenang untuk mengedit. Nah, jadi diperbolehkan untuk mengedit, tapi selain admin tidak boleh. Nah, itu. Jadi hanya bisa untuk ngecek melihat barang saja. Misal di sini ada barang, pilih barang, kita coba untuk ngeceknya di 3D Out ini. Nah, kita execute. Nah, ini adalah metode get, yaitu mengambil data di API barang ini dan menampilkannya ini, respon bodinya. Ini adalah barang-barang yang sudah saya buat. Nah, kita clear dulu. Selanjutnya kita mungkin coba untuk post di kategori. Kategori. Nah, ini karena ini tabelnya hanya field, field dari tabel kategori ini hanya berisi nama saja. Kita coba untuk nama kulkas misal. Nah, ini kan error unauthorized. Karena di sini menggunakan harusnya ini harus menggunakan token. Karena balik lagi ke tadi authentication dan otorisasi. Jadi hanya admin saja yang boleh untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Selain admin hanya bisa melihat saja data-datanya. Oke, coba kita beralih ke admin, yaitu di login. Kita login, ini sebelumnya adalah user yang sudah kita buat. Admin, super user yang sudah kita buat, kita login. Nah, di sini akan menampilkan tabel-tabel tadi di model.spy. Ini ke token. Nah, di sini sudah ada tokennya, ada key-nya. Kita copy, terus kita di sini, nah di sini kita tempelkan di, lalu kita authorize. Oke, kita coba untuk menambah ataupun post kategori yang tadi namanya adalah kulkas. Kita coba execute. Di sini kita sudah tadi mengisi tokennya. Nah, ini statusnya adalah 201, HTTP Response Body, ID 5, nama kulkas. Nah, ini sudah berhasil ya. Misal kita lihat di admin, tadi di kategori. Nah, ini sudah muncul kategori namanya adalah kulkas. Nah, terus untuk selanjutnya juga bisa untuk get, put, pet, dan delete. Karena di sini kita sudah authorize tokennya tadi yang kita dapatkan dari admin. Sebenarnya nggak cuma dari admin, dari standar client pun bisa untuk mendapatkan tokennya. Di sini adalah demo dari front end-nya. Di sini saya menggunakan React.js untuk tampilan utama adalah dashboard. Nah, data yang tampil di tabel ini adalah data yang sama persis dengan yang ada di API Docs di React melakukan fetching data menggunakan library namanya Axios, melakukan fetching data saat user melakukan input transaksi di front ini
React akan mengirim token dan data JSON ke backend. Persis seperti simulasi Swagger tadi, pemisahan ini menggunakan aplikasi React diganti dengan aplikasi mobile Android iOS di masa depan tanpa perlu mengubah satu baris kode pun di backend Django. Nah, coba kita ke login, karena ini tadi langsung tampil. Kita demo dari awal, kita login dulu jadi admin yang bisa untuk mengubah. Ternyata sama. Nah, sudah benar sandi dan username-nya. Ini adalah tampilan untuk dashboard. Di sini untuk tampilan dashboard ini sudah terkoneksi tadi sama back-end-nya, jadi sudah ada stoknya yang sebelumnya saya inputkan. Di sini ada total jenis barangnya 8, total stok fisiknya 204, nilai asetnya 1M690 juta. Selanjutnya ini ada di data barang. Nah, ini data barang yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Misal saya ingin menambahkan barang baru smartwatch Apple Series 4. Ini kategorinya, kita pilih, oh smartwatch belum, kita coba buat. Nah, ini bisa tambah kategori baru, smartwatch. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Di sini pilih smartwatch, kita pilih suppliernya di Gmap Indonesia, kita kasih harga 5 juta, stok awalnya 30. Nah, nah, ini kita inputkan gambarnya, kondisinya adalah baru, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ini adalah data yang kita tambahkan tadi, itu app smartwatch Apple Series 4, baru stoknya 20. Nah, ini adalah kategori, di kategori juga bisa tambah, edit. Nah, sudah diedit, hapus juga bisa. Di sini coba saya hapus yang di download yang tadi kulkas. Nah, sudah kategori sudah berhasil dihapus. Ini adalah data supplier, juga sama bisa edit dan hapus dan juga tambah. Nah, di sini adalah untuk kasirnya. Nah, ini misal kita mau membeli Apple Smartwatch Series, kita tambahnya jadi 5, totalnya akan otomatis. Nama misal Anton Vivi Hermawan. Nah, validasi untuk pembelian barangnya, barang keluarnya. Maaf, prosesnya agak lama. Nah, sudah berhasil. Stoknya yang semula 20 menjadi berkurang jadi 15. Oke, selanjutnya kita di riwayat transaksi. Ini adalah fitur untuk retur. Nah, ini adalah barang yang tadi kita beli di jam tanggal dan waktu 30 Januari 2006 jam 10. Nama pembelinya adalah Antonius Dekama. Barangnya adalah smartwatch Apple Series 4, jumlahnya 5. Misal kita mau, nah di sini juga ada fitur cari, misal bisa cari pembeli ataupun barang. Misal kita cari iPhone, oh, iPhone belum ada transaksi. Nah, misal kita Budi Widodo, itu bisa, oh itu nama kita filter Puji Purwanto juga bisa. Nah, selanjutnya kita misal mau retur barang.
Nah, di sini pembelinya ingin meretur barangnya untuk kembalikan ke kita, jadi kita langsung retur. Alasan returnya apa? Barang saat diterima packing rusak. Konfirmasi return. Nah, ini sudah berhasil diretur untuk barangnya. Tadi untuk jumlahnya ada 5, status atau aksinya diretur, dan kita coba lihat data barangnya. Nah, ini stoknya otomatis akan bertambah, jadi 20 lagi. Nah, sebagai kesimpulan, proyek ini telah memenuhi kriteria tugas menggunakan arsitektur decouple, Django dan React, implementasi autentikasi JWT, memiliki dokumentasi API yang lengkap di API Docs, dan menerapkan logika bisnis yang kompleks untuk integrasi data. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.